Hai, kali ini kita akan belajar tentang kirot. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, itu ada pengertian kirot. Dua, dasar hukum kirot. Yang ketiga, rukun dan syarat kirot. Yang keempat, larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Yang kelima, bentuk-bentuk kirot. Yang keenam, ketentuan kirot. Dan yang ketujuh, manfaat kirot. Mari kita ke yang pertama. Yang pertama, pengertian kirot. Dalam kitab Fathul Qorib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan, kirot adalah penyerahan harta benda dari sohibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi antara keduanya. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, dasar hukum kirot. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan karena dalam kirot terdapat unsur tolong-menolong. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaghbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Juga terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 18, Al-Maidah ayat 18, dan masih ada lagi Al-Quran, dalil Al-Quran dan dalil hadis lainnya. Selanjutnya, kita ke rukun dan syarat kirot. Rukun kirot ada 5. Yang pertama, pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola modal. Jadi dalam kirot itu harus ada pemilik modal dan ada pengelola modal. Nah, syarat kedua orang ini itu apa? Sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan amanah. Yang kedua, ada modal usaha. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Nah, modal usaha ini harus diketahui nilainya, kualitasnya, kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada jenis usaha yang dijalankan. Jenis usaha ini harus jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, keuntungan pembagian. Keuntungan ini disepakati bersama saat melakukan perjanjian. Yang kelima, yaitu ijab dan qabul. Ijab qabul atau serah terima di antara keduanya harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Nah, di sini pengelola modal atau pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha kecuali disebabkan karena kecerobohannya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian bisa ditutup dengan keuntungan yang ada. Jadi, ketika terjadi kerugian dan bukan karena kesalahan atau kecerobohan pengelola modal, maka kerugian bisa ditutup dengan keuntungan yang ada. Selanjutnya, apa sih larangan bagi orang yang menjalankan kirot? Yang pertama yaitu jelas melanggar perjanjian atau akad. Kita tidak boleh melanggar perjanjian atau akad yang telah disepakati. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Selanjutnya, bentuk kirot. Bentuk kirot itu ada 2 macam. Yang pertama, kirot sederhana, dan yang kedua, kirot modern. Kirot sederhana itu apa? Kirot sederhana itu kirot yang dilakukan antar perseorangan. Sedangkan kirot modern adalah kirot yang dilakukan antar perseorangan dengan lembaga keuangan. Entah itu lembaga bank atau lembaga koperasi keuangan. Selanjutnya, ketentuan kirot. Ketentuan kirot itu apa saja? Yang pertama, diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua,
pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. 3. Pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu, menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Karena di sini terjadi kecerobohan atau kesengajaan. Jadi pengelola modal harus bertanggung jawab. Nah, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Apabila ini tidak ada unsur kecerobohan atau unsur kesengajaan. Nah, jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya, yang terakhir, manfaat dari kirot. Apa aja sih manfaat kirot? Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, jadi di sini kirot adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keduanya ini sama-sama mengetahui jenis apa yang akan dijalankan dan jelas pembagian hartanya. Ketika semisal si A tidak punya uang, minta uang atau meminjam uang kepada si B untuk menjalankan jenis usaha, jika tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi perjanjian, maka ini hanya hutang biasa. Si A mau minjam uang kepada si B untuk menjalankan suatu jenis usaha yang si B ini tidak ikut campur atas usahanya, maka ini bukan dinamakan kirot. Sampai sini bisa difahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.